Akan hantu kepala tanpa tubuh, pria ini pun pingsan. Hantu kepala itu memanggil anaknya yang bernama Trinil. Pada keesokan harinya pria ini pun demam tinggi. Dengan sabar sang istri pun mengompresnya. Mereka lalu mendatangkan paranormal untuk mengusir sang hantu tersebut. Usai melakukan ritual, tiba-tiba hantu kepala itu pun muncul di hadapan sang dukun ini. Suami istri ini sangat ketakutan melihat hantu kepala datang. Hantu kepala ini pun menyerang Yusuf sang paranormal, lalu meminta kepada Rara minta dikembalikan tubuhnya. Tampaknya Rara mempunyai sebuah rahasia yang belum terkuak tentang apa yang telah terjadi pada sang paranormal ini, memberi sebuah benda untuk menjaga mereka berdua agar tidak diganggu oleh hantu kepala. Sebelumnya mereka berdua baru pulang dari bulan madu. Saat melewati perkebunan, Sultan melihat sosok penampakan yang ada di kebun tersebut. Hal itulah yang membuatnya ketakutan. Ada malam harinya sang istri yang bernama Rara pun kesurupan. Sultan sangat kebingungan saat melihat istrinya kerasukan. Ia pun memanggil Pak Joko sang supir. Kala itu ia sedang sholat. Mendengar teriakan Sultan, Pak Joko pun bergegas untuk melihat keadaan Sultan. Ternyata Rara sedang kerasukan. Pak Joko lalu mengusir roh tersebut. Namun saat sadar, wanita ini malah marah kepada Pak Joko, lalu mengusir Pak Joko dari kamarnya. Wanita ini mengusir seorang pria yang sudah menolongnya. Ia tak sadar kalau habis kerasukan. Sang suami pun datang minta maaf kepada pria itu. Malam itu Sultan memutar sebuah radio kuno. Namun terdengar suara tawa hantu kepala. Sultan lalu berlari dan mengunci pintu kamarnya. Namun tiba-tiba Rara kerasukan kembali. Sultan berlari keluar kamar untuk mencari bantuan. Ia pun memanggil Pak Joko kembali. Sesaat kemudian Pak Joko pun datang. Tiba-tiba lampu pun padam. Namun Rara tidak ada di kamarnya. Ternyata Rara sudah berada di atas awang-awang. Lalu Pak Joko membaca ayat untuk mengusir roh jahat tersebut. Tiba-tiba tubuh Rara pun terjatuh kembali ke atas dipan. Sesaat kemudian Rara pun sadar kembali. Di saat ia sadar, ia melihat Pak Toto ada di dalam kamarnya kembali. Ia pun kembali marah, lalu mengusir Pak Toto dari kamarnya. Pria ini bernama Yusuf. Ia sedang mengobati orang yang sedang kerasukan. Dengan keahliannya ia mengeluarkan roh jahat dari tubuh wanita ini. Sesaat kemudian roh itu pun keluar dari tubuh bocah ini. Kejadian ini disaksikan oleh Sultan. Sultan lalu mendekati pria ini. Ternyata mereka adalah teman waktu SMP. Mereka pun berpelukan. Lalu Sultan pun mengatakan bahwa istrinya juga sering kesurupan. Sultan pun meminta bantuan kepada Yusuf untuk mengobati istrinya. Namun sesampainya di rumah, istrinya pun marah, lalu mengusir Yusuf dari rumahnya. Rara tidak suka kalau ada orang asing masuk ke dalam rumahnya. Ia pun sangat marah sekali kepada Sultan suaminya. Mereka berdua pun akhirnya berdebat. Tidak ada mama, tidak ada setan. Usai Rara mengatakan itu, lampu pun padam. Mereka akhirnya pun menghidupkan lilin. Namun saat menoleh ke arah meja, tiba-tiba potongan kepala sudah berada di atas meja. Bocah ini hampir saja masuk jurang karena mengejar bola yang dilemparkan oleh sang ibu. Beruntung seseorang menyelamatkannya, lalu membawanya menemui sang ayah. Sebelumnya bocah ini sedang bermain dengan ibunya. Namun sang ibu sengaja melemparkan bola ke arah jurang dan anaknya disuruh untuk mengejarnya. Dengan polos bocah ini pun mengejar bola tersebut. Namun bocah ini sedikit bingung karena bola masuk ke dalam jurang. Sementara sang ibu dengan santainya tetap saja bersolek. Sang ayah tampak sangat khawatir sekali, lalu menggendong anaknya. Sejak kecil sang ibu sudah tidak pernah menyayangi Rara. Saat ini Rara telah dewasa, ia telah menamatkan kuliah di perguruan tinggi. William pun menyerahkan semua perusahaannya atas nama Trinil. William sangat percaya bahwa anaknya bisa meneruskan perusahaannya. Gadis ini lalu menandatangani surat warisan tersebut. Namun istri William yang bernama Rahayu sangat marah sekali saat tahu semua perusahaan William jatuh ke tangan Rara. Wanita ini merasa bersaing dengan anaknya sendiri. Ia pun tak rela harta suaminya jatuh ke tangan anaknya. Ibu yang aneh ya guys. Ia pun lalu mengancam suaminya untuk merubah wasiat tersebut. Setelah kejadian ini William pun jatuh sakit. Ia sangat tertekan karena tingkah laku istrinya. Saat William sakit itulah Sultan datang untuk merawatnya. Sultan adalah seorang perawat dari rumah sakit yang ditugaskan dokter untuk merawat William. Saat ini hubungan Rara dan ibunya sangat tidak baik. Di saat William sakit itulah Rahayu merubah surat wasiat dan memaksa Rara untuk menandatangani surat tersebut agar semua harta warisan jatuh ke tangan Rahayu dan atas namanya.
Rahayu memaksa suaminya untuk bertanda tangan di surat wasiat yang telah ia rubah atas namanya. Lalu William pun memberikan sebuah buku kepada Rara untuk mencari kelemahan ibunya. William memberitahu kepada anak kesayangannya kalau sang ibu menganut ilmu sesat. Di buku itulah tertulis bagaimana cara menghadapi sang ibu. William memberikan sebuah buku kecil pada anaknya. Buku itu sebagai petunjuk untuk menghadapi sang ibu. Karena sang ibu menganut ilmu sesat, Sultan yang sedang merawat William kini dipanggil oleh Rahayu. Rahayu mengajak Sultan untuk merencanakan pembunuhan. Dengan imbalan hartanya akan dibagikan kepada Sultan, 1/4 dari harta William. Tak sengaja Rara mendengar pembicaraan mereka. Rara mendengarkan pembicaraan ibunya yang merencanakan pembunuhan ayahnya dan dirinya. Dengan begitu Sultan tidak perlu bekerja lagi. Kau bisa membeli sebuah rumah sakit sendiri, ujar wanita ini. Pada malam harinya mereka berdua melakukan hal yang membuat William sakit jantung. Pria ini pun akhirnya benar-benar meninggal. Rahayu tampak gembira setelah melihat suaminya tak bernyawa. Tiba-tiba saja kaca pecah berantakan. Ternyata Trinidad. Lalu Sultan pun membantu Rara untuk menguburkan jasad ibunya. Rara lalu membuka buku kecil yang diberikan oleh sang ayah. Lalu melakukan petunjuk dari sebuah buku tersebut bahwa kepala sang ibu harus dibakar untuk melenyapkan ilmu sesatnya. Lalu kepala tersebut disiram dengan minyak bensin. Rara lalu menghidupkan korek api lalu melempar ke arah kepala tersebut. Yusuf tercengang mendengar cerita dari sang nenek tentang kisah keluarga William. Keluarga yang kaya raya namun tak diberkahi dengan kebahagiaan. Sang nenek pun berpesan kepada Yusuf, ia harus menyatukan tubuh Ayu di saat jam kematiannya. Namun saat Yusuf barusan saja berpamitan pulang, tiba-tiba Sultan datang menebas kepalanya. Sang nenek pun tak sanggup melihat kejadian ini. Sultan lalu menyuruh Mang Ujang untuk menguburkan jasad Yusuf. Tampak wajah Sultan sangat marah sekali kepada nenek ini. Mamang ini lalu menguburkan jasad Yusuf. Sementara Rara yang sedang sendiri di rumah mendengar ada suara yang mengetuk pintu. Rara mengira itu adalah suaminya yang sedang pulang. Namun ternyata hantu ibunya yang datang. Rara pun sangat kesal sekali kepada hantu ibunya. Karena ketakutan Rara pun berlari sambil menuruni anak tangga. Namun ia terjatuh. Namun hantu ibunya terus saja mengejarnya. Dengan tertatih-tatih Rara berusaha melarikan diri, namun hantu ibunya tetap saja mengejarnya. Rara lalu masuk ke sebuah ruangan lalu mengunci pintunya. Sementara Sultan sedang menuju ke gudang. Malam ini ia hendak menyatukan tubuh Rahayu dengan kepalanya agar tidak lagi mengganggu mereka. Sementara Rara menyiapkan sebuah senjata untuk melindungi dirinya. Tiba-tiba saja terdengar suara dering telepon. Rara lalu mengangkatnya. Awalnya yang menelpon adalah Pak Rahim. Namun suara itu tiba-tiba berubah menjadi suara Rahayu, yang membuat Rara pun sangat ketakutan kembali. Tiba-tiba layar televisi hidup dengan sendirinya. Terlihat Rahayu sedang bernyanyi. Lalu hantu Rahayu keluar dari televisi. Rara pun menembakinya. Lalu Rara pun bersembunyi di kamar. Sementara Sultan sedang membongkar tubuh Rahayu lalu menyatukan dengan kepalanya. Kini hantu Rahayu tetap saja mengejar Rara. Kemanapun Rara bersembunyi, hantu kepala ini selalu mendatanginya. Saat ini Sultan telah berhasil menyatukan tubuh Rahayu. Sultan lalu menguburkannya. Ia berharap roh Rahayu tidak akan mengganggunya kembali. Hantu Rahayu hampir saja membunuh Rara. Hantu Rahayu sedang menyiksa Rara. Waktu pun menunjukkan jam 2 malam. Di saat disatukannya tubuh Rahayu dengan kepalanya, hantu itu pun menghilang. Akhirnya Rara pun selamat. Lampu pun kembali hidup. Lalu terdengar suara ketukan pintu. Ternyata Sultan telah kembali. Ia lalu memeluk Rara yang sedang kesakitan. Untuk sementara mereka pun aman dari gangguan dari arwah Rahayu. Mereka pun merayakan kemenangan ini dengan makan bersama. Kedua suami istri ini sedang bergembira. Lalu datang Pak Toto ingin berbicara dengan Rara tentang ibunya. Pak Toto memberi saran kalau pemakaman ibunya harus dilakukan secara wajar. Namun Sultan bukan menanggapinya, malah menyarankan agar Pak Toto memilih saja mobil yang ia mau. Karena Pak Toto adalah orang yang berjasa di keluarga ini, ujar Sultan. Lalu Rara pun mengancam pada Pak Toto agar merahasiakan semua kejadian yang ada di rumah ini. Kalau melanggar akan tahu akibatnya, ujar Rara.
Karena takut, Pak Toto pun mengiyakan semua apa kata Rara. Rara sangat marah ketika sang nenek hendak memeluknya. Ia merasa neneknya tak pernah sayang padanya. Lalu ia pun teringat kepada ayahnya. Ia pun teringat apa yang dikatakan oleh sang ayah, agar tidak menjadi orang yang pendendam. Dari kecil ia selalu diajarkan hal itu oleh sang ayah. Sepeninggal ayahnya memang Rara sangat kesepian, karena selama ini ayahnya lah yang sayang padanya. Namun sang ayah tidak pernah mengajarkan Rara untuk menjadi anak pendendam. Apapun yang terjadi ia harus bisa memaafkan ibunya. Hari ini adalah pemakaman suaminya. Sementara Pak Haji sedang berdoa untuk Sultan. Usai acara pemakaman suaminya, polisi pun mendatangi Rara untuk dimintai keterangan tentang kematian suaminya dan kronologi kematian suami Rara. Rara pun menjelaskan semua kejadian dari awal hingga akhir, hingga suaminya terjatuh dari lantai atas. Mungkin memang Sultan tidak bahagia menikah dengan saya. Jadi kematiannya adalah cara yang tepat untuk menceraikan saya. Usai memberi kesaksian di kantor polisi, Rara pun pulang ke rumahnya. Sementara Pak Toto akan mengajak semua rekan-rekannya agar bergabung kembali di perkebunan ini. Lalu Rara pun minta maaf kepada Pak Jarwo dan Pak Toto atas perlakuannya selama ini. Lalu Rara pun mendatangi sang nenek, lalu memeluk sang nenek. Rupanya Rara telah memaafkan semua kesalahan sang nenek. Ia berusaha menjadi anak yang baik dan ikhlas, dan tulus memaafkan semua orang. Pak Toto dan Mang Jarwo pun turut bergembira. Kisah film pun berakhir. Sampai berjumpa kembali pada film-film keren berikutnya.